untuk kantornya milik sendiri, bukan kontrak, ya. Dan legalitasnya sudah super lengkap, jadi selalu aman untuk jangka panjang. Nah, langsung saja, PT Gas tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini kan nanti kedepannya visi dari Pak Surya, istilahnya kalau misalkan untuk Eco Farming, bisa istilahnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pertanian. Nah, artinya apa? Kenapa PT Gas menjual produk dan juga ada peluang usahanya? Artinya apa? Nanti para petani kedepannya selain beliau menjadi konsumen kita, istilahnya membeli produk dari kita, petani juga memiliki hak usaha. Artinya apa? Memiliki juga punya petani juga memiliki kesempatan yang sama seperti kita untuk mendapatkan program yang ditawarkan dari PT Gas, yaitu reward komisi harian, bulanan, dan juga reward senilai minimal 1,67 miliar. Nah, oke, langsung next. Oh ya, lupa tadi belum perkenalan. Kira-kira perlu perkenalan ya? Perlu. Oh, saya kira Bapak nggak pernah nonton YouTube ya? Sudah terlalu viral di YouTube, makanya saya tadi lupa nggak perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Ivan Solehan, asal saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Latar belakang saya anak seorang buruh tani Pak, bukan petani. Kalau petani itu pandangan saya, mindset saya, petani itu orang-orang kaya, karena pastinya punya istilahnya ladang yang besar-besar gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya itu adalah buruh tani, jadi bukan seorang petani. Saya anak dari seorang buruh tani. Alhamdulillah menjalankan bisnis ini. Awalnya saya sama, hampir seperti Mas Rian. Awalnya saya baru nikah, punya hutang juga, istilahnya punya hutang juga, puluhan juta juga. Nah, artinya apa? Rata-rata orang ya, mitra PT Gas yang bergabung menjadi mitra PT Gas itu adalah orang-orang yang bermasalah, ya, orang-orang yang memiliki masalah ekonomi, hutang dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya adalah apa? Ingin memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik. Nah, salah satunya Mas Rianto dan juga saya. Harapan saya, karena dengan basic saya hanya sekedar lulusan SMA, mungkin jauh dengan seperti Bapak Ibu ya, orang-orang yang berpendidikan ya. Nah, saya cuma istilahnya lulusan SMK, nggak punya basic, nggak punya skill sama sekali, ya. Pendiam juga, pemalu juga. Ini alhamdulillah luar biasanya saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua ini. Ini akibat saya berproses Pak. Dulu saya orangnya pemalu, pendiam. Nah, kenapa saya bisa berdiri di sini? Akibat berproses. Karena saya apa? Kalau misalkan karakter saya masih seperti dulu, masih pemalu, pendiam ya, nggak bisa istilahnya berinteraksi dengan teman dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan jauh istilahnya untuk mencapai kesuksesan atau merubah kehidupan. Nah, mulai dari situ saya perbaiki mindset saya perbaiki karakter saya. Nah, luar biasanya di bisnis ini Pak, ada yang namanya pembentukan karakter atau pendidikan. Mungkin Pak Surya juga dulu pernah berkecimpung di bisnis seperti ini, sangat luar biasa istilahnya pendidikannya ya. Nah, itu sekilas tentang saya. Alhamdulillah saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 2,5 tahun. Tapi kemarin 1,5 tahun itu saya nggak bisa menjalankan, benar-benar stuck karena ada masalah internal yang nggak bisa dilepas istilahnya. Ya, alhamdulillah kurang lebih fokus menjalankan bisnis PT Gas ini dalam jangka waktu 1 tahun. Yang dulunya pernah menjadi karyawan tukang cuci piring ya, 4 tahun untuk meraih impian, mewujudkan impian untuk merubah kehidupan, itu masih jauh. 4 tahun saya kerja, alhamdulillah yang nggak menghilangkan rezeki dari Allah, bisa memiliki kendaraan motor cash, itu aja kredit. Nah, luar biasanya yang tidak pernah saya impikan di PT Gas dalam jangka waktu 1 tahun. Wasilah saya jalankan bisnis PT Gas mengikuti arahan mentor-mentor saya sudah terbukti. Ya, alhamdulillah 1,5 tahun saya bisa meraih mulai dari motor, mobil, dan juga parkir cash dari PT Gas. Nah, saya yakin dan percaya ini akan menjadi solusi untuk kita semua, bukan hanya kita tapi masyarakat semua. Oke, sesi marketing plan bisnis. Apa perbedaannya bisnis konvensional dan penjualan langsung? Kan sama-sama jualan. Oke, kita bedah. Oh ya, sebelum saya bedah nih perbedaan penjualan langsung dan juga konvensional, saya ingin memperlihatkan satu video untuk membuka mindset Bapak Ibu semua. Boleh Mas Adam kita putar video inspirasi Bianda sekali. Itu tadi. Nah, siap. Bianda bisa.
data bahan OBP kan. Oke, mohon sabar. Nah, ini akan saya sedikit membuka mindset Bapak Ibu. Pentingnya kita membangun aset pribadi dan juga pentingnya kita istilahnya menambah penghasilan. Ryan dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Ryan memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup, sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan, tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus, tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan, tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal, tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun? Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup rokok seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian. Jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar bisa tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga, dana pendidikan untuk anak-anak, dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang. Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghubungi teman yang menunjukkan video ini kepada Anda. Dia punya akses untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Informasi, itu yang Anda butuhkan saat ini. Terbukalah, seperti parasut, pikiran hanya dapat bekerja saat terbuka. So, segera hubungi teman Anda.
dan dapatkan video informasi berikutnya. Oke, siap. Jadi intinya tutup. Oke, jadi intinya ya itu buat renungan kita semua. Nah, kira-kira apakah kehidupan kita semua itu sama seperti Brian dan Sally? Nah, artinya apa? Kita membutuhkan yang namanya tambahan penghasilan. Nah, luar biasanya informasi yang akan kita sampaikan ini, ya, ini bisnis bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja Anda berada. Artinya tidak akan mengganggu kesibukan Anda. Nah, apalagi sudah ada visi dan juga planning kerja dari Pak Surya. Oke, next. Nah, ini perbedaan antara penjualan konvensional dan dengan penjualan langsung. Kenapa kok PTBS menggunakan sistem penjualan direct selling atau penjualan langsung? Nah, ilustrasinya seperti ini, Pak. Kalau yang namanya sistem penjualan konvensional, contoh, kalau misalkan produk rumah tangga, misalkan sabun, ya itu ada yang namanya jalur distributor, jalur distribusi, yaitu mulai dari pabrik, lalu ke distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, dan baru konsumen. Sedangkan kita apa Bapak Ibu? Kita sebagai konsumen saja. Yang kita dapatkan apa? Ketika kita membeli produk atau ketika kita membeli sabun, hanya sabun saja, betul ya? Nah, sedangkan harga sabun, kalau misalkan kira-kira dari kita beli langsung dari pabrik atau distributor utama dengan kita beli langsung dari toko pengecer, kira kita masih murah yang mana? Ya, ada yang ngantuk? Atau apa kabar? Atau apa lapar? Oke, insya Allah setelah ini kita break ya Pak ya. Kita makan-makan dulu biar fokus. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita beli sabun langsung dari pabrik atau dari pengecer, kira-kira masih murah yang mana? Pasti langsung ke pabrik ya. Nah, kenapa kok pengecer lebih mahal? Karena ada yang namanya alur distribusi. Yang namanya alur distribusi mulai dari pabrik pasti ada yang namanya kenaikan harga. Karena apa? Karena yang namanya distribusi pasti ada yang namanya ongkos kirim. Nah, tentunya nggak mau rugi dong, dan juga pengen mendapatkan laba, keuntungan. Nah, itu perbedaannya. Kalau misalkan yang di PTBS, next Mas. Nah, kalau misalkan PTBS terus itu penjualan langsung. Jadi dari pabrik langsung perusahaan PTBS langsung ke konsumen. Kita selain menjadi konsumen, kita juga menjadi pembisnis. Nah, kenapa kok tadi yang ditawarkan PTBS sampai ada program 1,7 miliar? Pertanyaannya kan uangnya dari mana? Betul ya? Nah, uangnya yaitu dari sini. Kalau misalkan kita PTBS menjual produk secara konvensional, PTBS nggak bisa membuka peluang usaha. Dan juga yang jelas sama seperti konvensional, nggak bisa membuka peluang usaha. Nah, kalau misalkan di konvensional selain tadi ada alur distributor untuk mengenalkan produk juga, tentu yang namanya membutuhkan iklan. Nah, kalau misalkan dari perusahaan untuk beriklan harus sewa artis dan juga harus istilahnya membutuhkan media, TV dan lain sebagainya, atau billboard, banner dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Nah, jadi perusahaan PTBS kenapa kok bisa memberikan omset miliaran kepada mitranya, kepada konsumennya? Karena PTBS memangkas ini semua. Jadi kita sebagai konsumen, sebagai pembisnis ya, dan juga sebagai bintang iklan atau kita sebagai artis. Nah, kira-kira kalau di luar sana yang namanya artis, contoh seperti Raffi Ahmad, kira-kira gajinya berapa? Miliaran kan? Nah, jadi wajar nggak kira-kira kalau misalkan kita menjadi mitra PTBS dapat miliaran? Nah, jadi artinya Bapak Ibu nggak bingung, ini uangnya dari mana? Nah, itu. Oke, next. Nah, oke, ini istilahnya saya nggak ingin sekedar berbicara miliaran tanpa adanya bukti. Saya nggak ingin istilahnya ada dusta di antara kita. Ya, nah inilah sosok anak muda atau yang saya sebut adalah malaikat berwujud manusia. Mentor saya pribadi, usia baru 24 tahun. Latar belakang anak seorang tukang kayu bakar. Alhamdulillah 2,5 tahun jalankan bisnis PTBS bisa meraih total itu kurang lebih 10 miliar dari PTBS Bapak Ibu. Nah, kenapa kok beliau bisa di usia muda, di usia semuda ini? Karena apa? Karena kita menemukan yang namanya kendaraan yang cepat dan tepat, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan impian mungkin banyak cara.
bisa bekerja, bisa menabung dan lain sebagainya. Tapi itu saya rasa lama. Dan kenapa lama? Karena menurut saya kita membutuhkan kendaraan yang cepat dan tepat. Nah, PT BES inilah yang sudah terbukti yang menjadi kendaraan yang cepat dan tepat untuk bisa mewujudkan semua masyarakat. Nah, salah satunya ini. Oke, next. Ada lagi Bapak Bari Purnomo, mantan tukang ojek, alhamdulillah 6 tahun jadi tukang ojek, sekarang sudah mendapatkan lebih dari hampir sama 8 sampai 10 miliar tukang ojek. Tadi anak tukang kayu bakar, pendidikan cuma SMA, dan ini tukang ojek. Oke, next. Ada Bapak Slamet Asmaji, 20 tahun ngasong Bapak Ibu. Coba bayangkan, 20 tahun ngasong. Bukan salah dia ngasong, tapi mungkin karena dia istilahnya sudah bekerja maksimal, tapi belum menemukan kendaraan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan impiannya. Luar biasanya setelah bergabung menjadi mitra bisnis PT BES, hanya dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun sudah bisa mewujudkan semua impiannya. Next. Ada lagi Bapak Adnan Haris. Nah, ini seorang pengusaha kontraktor dan juga properti. Nah, kenapa beliau yang sudah istilahnya bisa dibilang sukses karena punya perusahaan, kok malah sekarang banting setir, lebih fokus menjalankan bisnis PT BES? Karena apa? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama mungkin kita bisa sukses sendiri, tapi kita belum tentu bisa mensukseskan banyak orang. Karena kalau misalkan menurut saya pribadi, sukses hakiki itu adalah ketika kita bisa mensukseskan banyak orang. Atau yang sering disampaikan guru kita semua, akhirnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, yang pertama itu, sebentar Mas Akmal. Yang pertama ingin mensukseskan banyak orang. Terus yang kedua, kalau misalkan dulu beliau masih menjalankan usahanya yang sudah sukses, nah pertanyaannya adalah gimana masa depan anak istrinya? Kalau misalkan beliau masih menjalankan itu, ya, artinya ketika beliau amit-amitnya sudah nggak ada atau sudah tidak bisa menjalankan bisnis beliau yang tadinya ya sakit atau dan sebagainya, istrinya belum tentu bisa meneruskan. Karena apa? Karena tentunya ya harus paham bidang beliau gitu kan. Nah, luar biasanya di PT BES, kenapa beliau semangat dan sekarang lagi sedikit ke PT BES, beliau nggak perlu mikirin nanti istrinya bisa jalanin atau tidak. Yang dia pikirin ketika nanti ada apa-apa dengan beliau, ketika nanti beliau tutup usia, tinggal hak usahanya dialihkan ke istri, selesai, semua komisi dan bonus masuk ke istri. Nah, itulah luar biasanya bisnis PT BES. Oke, next. Nah, ada lagi Pak Randu Sektiwi Bowo, anak supir bus damri dan juga tukang jahit. Nah, ini luar biasa, sudah mendapatkan total kurang lebih 27 miliar. Nah, ini ditampilkan juga ID dan juga password. Kenapa kok berani? Jadi di sini luar biasanya semua transparansi, Pak. Kalau misalkan nggak percaya pengen lihat total yang didapatkan, kita bisa cek langsung ID beliau. Nah, ini dari Solo, Pak Rendu dari Solo. Nah, oke, next Mas Ageng. Apakah Anda ingin seperti mereka? Oke. Nanti sebelum ini ada salah satu istilahnya mitra satu perjuangan saya, mitra saya, istilahnya sahabat seperjuangan saya. Alhamdulillah sudah mendapatkan bukti dan juga latar belakang beliau hanya seseorang pekerja buruh harian lepas. Nah, beliau ini sangat luar biasa menjalankan bisnis ini kurang lebih 2 tahun juga sama seperti saya. Alhamdulillah sudah mendapatkan omset kurang lebih 200 juta. Nah, saya ingin Mas Sawakun maju ke depan untuk bercerita bagaimana perjuangannya. Oke, untuk Mas Sawakun boleh waktu dan tempat saya persilakan. Nah, ini kesaksian ya, salah satu istilahnya mitra bimbingan saya yang alhamdulillah sudah mendapatkan apa yang saya dapatkan juga. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suryati yang telah mengundang kami ke tim. Yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Sawakun. Tempat tinggal kota kecil Gunung Wonosobo, Jawa Tengah, Bapak Ibu. Latar belakang saya tadi sudah disampaikan sama mentor saya, Mas Ivan Sorehan, buruh harian lepas.
Saya dikenalkan PT BES juga oleh beliau Mas Ivan Solehan. Di sini saya akan sedikit cerita Pak, Bapak Ibu, sedikit cerita tentang perjalanan saya menjalankan bisnis PT BES sehingga mendapat reward motor senilai 20 juta dan reward mokes senilai 150 juta. Ini berhubung waktu udah agak malam ya, saya singkat cerita aja. Alhamdulillah dulu saya dikenalin PT BES ini dengan mentor saya, beliau juga sekaligus guru saya. Waktu Mas Ivan datang ke rumah silaturahmi, terus memperkenalkan bisnis ini PT BES dan menjelaskan semua profil marketing plan dan produk-produk dari PT BES. Terus saya dengarkan, saya paham. Kalau sesuatu bisnis pasti ada namanya modal, ya. Pas udah bicara tentang modal nih, Bapak Ibu, ya, saya nggak punya modal, ya, saya nggak punya modal. Tapi saya yakin apa yang dibicarakan sama Mas Ivan Solehan, saya pasti sukses di bisnis PT BES. Terus gimana ini cara cari modalnya? Alhamdulillah saya udah berkeluarga Bapak. Saya konsultasi sama istri saya. Bu, ini gimana Bu? Mau bisnis, tapi modalnya nggak ada. Terus istri saya, gimana Pak? Terus istri saya, alhamdulillah dulu mantan TKW di Hongkong. Terus saya bicara sama istri saya ngomong, Pak, saya dulu bawa dolar Pak dari Hongkong buat kenang-kenangan katanya, ya, buat kenang-kenangan katanya. Iya Pak Bu, ya, coba dilihat. Terus dilihat nominalnya tukar ya, ditukar dengan uang rupiah itu mencapai 2 juta lebih. Alhamdulillah cukup untuk modal di bisnis PT BES ini. Terus nggak pikir panjang, nggak pikir lama, saya langsung gabung dengan PT BES. Setelah gabung di PT BES ini, Bapak Ibu, beliau Mas Ivan Solehan, beliau luar biasa, mengerjakannya luar biasa, habis-habisan mengerjakan PT BES. Alhamdulillah dengan izin Allah 60 hari kurang lebih 2 bulan beliau mendapatkan motor cash atau senilai 20 juta rupiah. Saya juga ikut waktu gabung, ikut bergebu-gebu. Tapi saya waktu itu saya sebulan menjalankan belum mendapatkan hasil. Nggak ada komisi masuk, nggak ada bonus masuk. Saya sempat berhenti waktu itu. Setelah Mas Ivan dapat motor cash 20 juta, beliau silaturahmi saya lagi. Gimana bro, ayo saya udah dapat motor 20 juta ini. Iya, saya cuma jawab iya aja, tapi saya belum jalan nih. Pada suatu saat saya sholat malam, terus saya merenung, masa saya harus di zona ini terus, jadi buruh hanya lepas terus. Nanti gimana nasib anak-anak saya? Tiap tahun kebutuhan semakin banyak, ya. Kalau kita kalau saya mengandalkan cuma buruh harian lepas, gimana nasib anak-anak saya nanti? Terus saya berpikir, ini harus bergerak, kata saya. Terus saya ke Mas Ivan sana,
oke siap. Lalu saya benar-benar pahami, benar-benar pelajari tentang apa PTBS itu. Saya bergerak, saya belajar, saya bergerak, saya belajar. Alhamdulillah selama 4 bulan mendapatkan molkes pertama, motor atau uang cash senilai 20 juta rupiah. Alhamdulillah bukan PTBS. Tapi Bapak Ibu, saya nggak berhenti di sini. Saya nggak berhenti di sini. Saya masih terus berjuang. Saya masih terus maju. Terus saya terus maju, terus berjuang, terus belajar lagi, lebih belajar lagi, lebih maju lagi. Ikuti seminar, belajar lagi, ikuti mentor. Alhamdulillah 10 bulan kemudian saya mendapatkan mobil cash 150 juta rupiah. Ya itu Bapak Ibu, itu perjalanan saya. Tapi bukan kita lihat dari hasil sekarang Bapak Ibu, tapi kita lihat proses dan perjuangannya. Kalau kita mau berjuang, mau berproses, insya Allah apa yang kita impikan bisa terwujud. Nah, setelah itu mungkin ini suatu perjalanan saya, mungkin pertanyaan sedikit nih, kenapa kita mau menjalankan bisnis PTBS, ya kan? Yang pertama ingin membahagiakan keluarga, karena yang sudah punya keluarga pasti ingin sekali membahagiakan keluarga, istri, anak. Yang kedua ingin mengangkat derajat keluarga. Yang ketiga pasti kalau yang masih punya Bapak Ibu ingin mengumrohkan orang tuanya. Yang luar biasanya di PTBS itu syariah, anti riba, itu yang saya tanamkan. Alhamdulillahnya, insya Allah dalam bisnis di PTBS itu anti riba. Ya, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu, bisa menginspirasi. Saya yang hanya latar belakang buruh harian lepas itu bisa memiliki mobil cash 150 juta Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini bisa jauh lebih bisa dari saya. Saya tunggu kedatangan Bapak Ibu di keluarga besar PTBS. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas Alman yang sudah istilahnya memberikan testimoni. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita mulai bagaimana cara bergabung menjadi mitra bisnis PTBS. Oke, yang pertama, modal kecil potensi untung miliaran. Jadi modal kita sebenarnya bisa dibilang bukan modal, karena modal kita 2.100.000 itu langsung untuk belanja produk ya. Kalau misalkan kita jual kembali senilai 3 juta, artinya apa? Artinya kita udah langsung untung 900.000. Nah, selain itu kita juga mendapatkan potensi atau program dari PTBS minus 1,67 miliar. Oke, next. Untuk produk-produknya tadi sudah disampaikan. Apa keuntungan menjadi mitra? Oke, yang pertama harga produk lebih murah. Nah, ini hanya satu-satunya perusahaan yang memberikan peluang usaha ketika kita sudah menjadi mitra bisnis PTBS. Ketika kita ingin membeli produk lagi, ya itu harganya 50% dari harga normal atau 1.500.000 dan keuntungannya mendapatkan produk senilai 3 juta. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan keuntungan 100%. Nah, itu kalau misalkan keuntungan kita menjadi mitra bisnis PTBS. Yang kedua, mendapatkan peluang usaha komisi harian, mingguan, royalti bulanan, terlibat seperti umroh, motor cash, mobil cash, dan rumah cash nilai 1 miliar.
Bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Sangat simpel dan sangat mudah Bapak Ibu. Cara untuk menjalankan bisnisnya cukup dengan menggunakan rumus PCK. Jadi di sini saya mengajak Anda itu untuk membangun aset, bukan menjual produk eceran. Dan juga harapan seperti visi Pak Surya tadi yang untuk kesejahteraan masyarakat, bantu masyarakat agar bisa terbebas dari hutang dan riba dan juga bisa untuk mewujudkan impiannya. Nah, yang pertama, ketika kita sudah mendapatkan produk, pakai dulu produknya. Kenapa harus pakai produknya? Biar kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, nanti produk bisa dipilih, bisa dimix sesuai dengan kebutuhan kita. Terus, yang kedua adalah ceritakan manfaat produk dan peluang usahanya. Jadi ketika kita sudah memakai produk, sudah bisa merasakan manfaat, tinggal ceritakan produknya juga. Jangan lupa peluang usahanya, karena visi kita agar bisa membantu umat, membantu masyarakat agar lebih sejahtera. Nah, terus yang ketiga, untuk tahapan di awal tugas Bapak Ibu adalah pakai produk dan ceritakan manfaat dan peluang usahanya. Nah, setelah itu yaitu ajak ke pertemuan dan join atau kenalkan ke mentor. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memperkenalkan produk ini ke teman Ibu atau saudara Ibu, tinggal bikin pertemuan seperti ini untuk tahapan di awal, nanti kita yang bantu presentasi. Jadi tahapan awal Bapak Ibu seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa belajar. Oh, berarti cara presentasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, insya Allah lama-lama Bapak Ibu pasti akan bisa juga mandiri. Nah, jadi artinya apa? Di sini kita nggak langsung dilepas, benar-benar diajarkan dan dicontohkan. Artinya apa? Tugas Bapak Ibu semua ketika sudah daftar, pakai produknya, ceritakan, dapat bonus. Apa yang kira-kira Bapak Ibu? Apalagi tanpa mengeluarkan modal ya Pak ya. Modal udah dari perusahaan. Nah, oke, next. Oh, sebelum saya jelaskan tentang bonus-bonusnya, ini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk cara menjalankan bisnisnya? Silakan. Lanjut. Oke, siap. Nah, apa saja yang ditawarkan perusahaan PT BES? Jadi ada 14 macam bonus yang ditawarkan dari PT BES. Ini tidak saya ulas semua, karena kalau misalkan saya ulas semua, kasihan Bapak Ibu. Oke, suku gak selesai nanti Pak. Apalagi kepikiran miliaran. Jadi ini saya jelaskan 3. Yang pertama, next. Ada komisi penjualan langsung senilai 20%. Next. Nah, jadi di sini ketika kita bisa yang merekomendasikan teman kita untuk menjadi distributor PT BES juga, atau bisa istilahnya belanja minimal 1 paket ya. Harga paketnya tadi paling kecil atau paket coba-coba yaitu 2.100.000. Nah, bonusnya yang akan kita dapatkan senilai 20%, yaitu 400.000. Nah, kalau misalkan ternyata teman Anda ya ambil yang paket bisnis. Nah, ini 1 paketnya 2.100.000. Jadi kalau misalkan bisnis itu 7 paket atau 7 hak usaha ya, itu tinggal dikalikan 7, 2 juta kali 7 yaitu 14 juta. Nah, ketika rekan Anda ada yang ambil paket bisnis senilai 14 juta, komisi yang akan Anda dapatkan senilai 2.800.000. Nah, itu jadi di sini yang dihitung bukan berapa orangnya, tapi berapa omset atau berapa paket produk yang dibeli dari rekan kita. Nah, terus yang next, priority. Nah, ini buat teman-teman yang serius pengen bisnis, ambil yang priority. Nah, apalagi Bapak Ibu adalah sabar. Nah, priority 62 juta. Ini akan mendapatkan produk senilai 90 juta. Artinya udah langsung untung. Dan juga ketika Bapak Ibu ya bisa nantinya istilahnya mengajak temennya gabung juga priority menjadi stokis juga, komisi Bapak Ibu senilai 20% atau senilai 12.400.000. Kira-kira gede atau gede banget Pak? Nah, itu baru komisi penjualan langsung. Next. Ada yang namanya komisi pengembangan. Jadi di sini kita membangun jaringan distributor. Ada yang namanya binari, bina kanan, dan bina kiri. Nah, next semua dulu kan. Nah, untuk bonus komisi pengembangan adalah ketika kita bisa menjual 2 paket atau mendaftarkan 2 distributor baru di bawah jaringan kita, si A dan si B, posisinya di kanan di kiri, kita akan mendapatkan yang namanya bonus pasangan senilai 50.000. Nah, untuk potensi bonus yaitu 600.000 per hari, atau 4.200.000 per minggu dan 18 juta per bulan. Oke, next. Untuk ribet, nah ini yang ketiga. Nah, oke, next. Ada umroh 20 juta, mau cash 150 juta. Nah, ini jadi tugas kita di sini mau nggak mau ya istilahnya mau jalan kenceng, mau jalan lebih kenceng, kita cukup mengumpulkan poin dari setiap penjualan produk di tim kita. Ketika poin kita ya sudah mencapai poin penjualan kita ya sudah mencapai 100 kanan 100 kiri, selain kita dapat bonus sponsor atau bonus komisi harian, kita dapat bonus pasangan, kita juga akan mendapatkan bonus tambahan senilai 20 juta.
Terus yang kedua, ketika poin kita sudah 300 kali 300 kiri akan mendapatkan lagi satu unit mobil senilai 150 juta. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, di sini poin yang dihitung adalah omset, bukan orang. Jadi banyak mitra-mitra di sana hanya istilahnya mengajak atau menggabungkan beberapa distributor, tapi bisa mendapatkan 1,67 miliar. Karena ternyata ada yang istilahnya closing perusahaan, ada yang istilahnya closing ke orang yang punya pertanian lahan banyak ya, kendaraan banyak. Nah, dia melakukan repeat order. Nah, dari setiap repeat order atau pembelian ulang akan masuk poin juga. Oke, next. Nah, itu juga untuk mengumpulkan poin kita bukan sendiri, tapi bersama-sama bersama tim. Jadi lebih cepat. Yang ketiga ada Bimokes 500 juta untuk caranya mengumpulkan poin 1.500 kanan kiri dan Luxury 3.000 kanan 3.000 kiri. Nah, total reward yang akan Anda dapatkan adalah 1,67 miliar. Dan insya Allah semua ya yang menjadi mitra bisnis PT BES itu pasti, insya Allah pasti mendapatkan ini semua. Kalau misalkan bisa dijalankan, kalau misalkan nggak dijalankan ya enggak. Mau cepat atau lebih cepat pasti. Karena apa? Yang dihitung omset tanpa ada reset point, tanpa ada tutup poin. Jadi berlanjut ketika sudah dapat umroh 20 juta dari 100, 101, 102, next ke 150 juta dan selanjutnya. Oke, next. Kuncinya adalah duplikasi 2. Nah, luar biasanya di PTB sudah ada sistem di mana minimal kita 1 tahun bisa dapat 1,67 miliar Pak. Kalau misalkan kita terapkan dengan sistem yang ada di PTBS, luar biasanya di PTBS banyak yang tidak sampai 1 tahun bisa dapat 1,67 miliar. Nah, kalau misalkan ini ya, baik-baiknya ada yang 1 bulan cuman bisa istilahnya mengajak 2 ya, bisa menjual 2 paket produk ya. Artinya kalau misalkan kita duplikasi 2, bantu 2, ajak 2, oke, next. Terus, nah ini kekuatan duplikasi. Nah, artinya Pak, kalau misalkan di bulan pertama, baik, di bulan pertama kita cuma bisa berhasil menjual 2 paket produk atau mendaftarkan 2 distributor baru, ya, duplikasi 2. Nah, terus di bulan kedua sama duplikasikan 2. Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan poin 128 itu di bulan ke-7. Ya, selain kita dapat komisi harian, mingguan, dan juga akan mendapatkan tambahan lagi umroh senilai 20 juta di bulan ke-7. Duplikasi 2 lagi, kita bantu semua tim kita biar bisa istilahnya menjual 2 paket produk lagi atau mendaftarkan 2 distributor lagi. Di bulan ke-9 ya, poin kita sudah mencapai 512 poin, artinya lebih dari 300 poin, berhak mendapatkan lagi 1 unit mobil senilai 150 juta. Kita bantu semua tim kita cetak kanan dan kiri. Ketika kita sudah bisa mendapatkan komisi, ketika kita sudah bisa mendapatkan reward, pastikan mitra-mitra kita juga mendapatkan reward. Dengan cara seperti itu ya, kalau misalkan di kanan ada 2 mitra kita tembus mobil, di kiri kita ada 2 mitra tembus mobil, artinya poin kita pasti sudah lebih dari 1.500. Atau di bulan 11 poin kita sudah 2.000. Artinya apa? Bapak Ibu akan mendapatkan tinggal reward senilai 500 juta atau 40 spot. Oke, next. Terus lakukan itu terus menerus, duplikasi 2, kita bantu semua tim kita biar bisa menjual 2 paket. Di bulan ke-12 poin kita sudah lebih dari 3.000 poin, artinya kita berhak mengklaim rumah senilai 1 miliar. Oke, next. Coba bayangkan total reward 1,67 miliar. Kalau misalkan kita sama halnya kita punya gaji 139 juta per bulan dalam 1 tahun. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan 1,67 miliar dengan cara duplikasi 2, setahun bisa dapat semua, sama halnya kita per bulan punya penghasilan 139 juta. Nah, di gaji kedua ya, kalau misalkan 2 tahun ya kita baru bisa mendapatkan 1,67 miliar, artinya 1 bulan kita masih dapat gaji senilai 69 juta. Dan kalau misalkan 3 tahun berarti baru sama halnya 1 bulan kita digaji 46 juta. Nah, inilah salah satu kenapa saya semangat jalankan bisnis ini, Pak. Karena sepahit-pahitnya saya yang menjalankan bisnis ini, sesantai-santainya saya, katakanlah 1 tahun baru bisa menjual 2 paket. Artinya Pak, 12 tahun saya baru dapat 1,7 miliar Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan 1,7 miliar dibagi 12 tahun atau 144 bulan, ya artinya 1 bulan saya masih dapat senilai 12 jutaan. Nah, itu sesantai-santainya saya, semalas-malasnya saya jalankan bisnis ini. Itulah alasan saya semangat jalankan bisnis ini. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan lebih cepat? Nah, ini ada beberapa pilihan hak usaha. Nah, yang pertama ada basic 2.100.000, ada bisnis, ya, ada priority yang terakhir 62 juta. Nah, potensinya apa? Potensinya 31 kali dapat
1,67 miliar atau senilai 51 miliar. Oke, next. Ilustrasi perbedaan usaha. Next. Oke, nah ini perbedaannya kalau misalkan kita ambil basic atau reguler ya. Kerjanya sama, capeknya sama. Kerjanya apa? Kita cukup pakai produk mengenalkan, habis itu dapat bonus. Nah, kalau misalkan kita poin kita sudah mencapai next 600 kanan kiri, kita di paket yang sama itu rugi. Kalau misalkan di basic kita 600 kanan kiri, poin kita baru dapat 1 motor 1 mobil. Kalau di reguler kita udah dapat 3 kali motor 3 kali mobil. Oke, next. Nah, kesimpulan PTBS perusahaan yang berizin dan aman, sistemnya halal, produknya sangat diminati, sistemnya wajib tidak tutup poin bulanan, riwayatnya mudah diraih dan terbukti. Bisnis layak diperjuangkan. Oke, next. Nah, ini Pak, kondisi saya sekarang alhamdulillah ya, karena akibat dari keputusan saya di masa lalu dan kondisi Anda di masa depan adalah keputusan Anda hari ini. Nah, ini bukti-bukti dari para peraih rumah 1 miliar dari berbagai macam latar belakang. Oke, next. Nah, orang-orang yang sukses dapat melihat impiannya pada setiap peluang yang ada dan berani membuat keputusan. Oke, jadi harapan saya hari sama-sama kita bersinergi untuk mensejahterakan masyarakat, bareng-bareng semua. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini badan saya kurang enak badan, udah gak kuat. Mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf nih, mungkin ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Siap. Siap Pak ya. Siap. Kalau Mas panggil si Dana bisa langsung pesan makan. Sini aja Pak ya. Jadi singkat aja karena menghemat waktu di sini. Jadi mungkin langsung aja. Mungkin nanti pertanyaan saya juga mewakili juga nanti cabang yang lain. Jadi mungkin bisa dirangkum. Nanti kalau ada yang kurang langsung aja. Kepada keluar semua ya. Tadi yang pernah pertanyaan siapa? Saya Pak. Mas. Ya gimana? Oke. Untuk sampean Mas. Soalnya ini yang program